Waalaikumsalam. Ustaz, kalau saya lihat tadi itu dari susunan yang dari kata waris yang tadi itu prosesnya dari suami istri itu turunannya kan kalau anak perempuan itu kok tanda kali. Saya paham memang anak perempuan itu nggak dapat atau gimana. Kalau ada anak laki-laki bisa berubah. Iya, karena anak perempuan itu keturunannya bukan ahli waris. Ya, anak perempuan ini keturunannya bukan ahli waris. Dia kerabat tapi bukan ahli waris. Harus dibedakan ya. Ada kerabat yang ahli waris, ada kerabat yang bukan ahli waris. Oh, ini bukan ini anak dari orang tua ini kan satu punya anak laki-laki, satu perempuan gitu. Enggak, berapapun anak laki-lakinya, berapapun anak perempuan, kita namakan anak laki-laki, kita namakan anak perempuan. Oh. Karena misalnya seperti ini, Ustaz. Kalau ada peninggalan nenek gitu ya, nenek itu punya anak gitu ya, ada perempuan dan laki-laki. Terus dari anak-anaknya ini ada tinggal satu yang masih hidup sebagai. Jadi kalau ada pembagian waris, anak atau cucu-cucunya ini apa dapat gitu, karena dari yang meninggal ini. Yang sisa satu itu laki atau perempuan? Perempuan. Jadi yang laki-laki satu meninggal, ada 3 saudara perempuan itu yang sudah meninggal, tinggal satu. Mana duluan meninggal dengan neneknya? Duluan neneknya. Ya berarti itu pembagian bertingkat. Dulu nggak dibagi kan? Waktu meninggal dulu nggak dibagi, nanti baginya bertingkat. Dianggap pada masa dulu, ya sesuai dulu itu siapa yang belakangan meninggal dari ahli waris nenek tadi. Dari pewaris nenek tadi kan waktu itu belum dibagi. Itu dulu yang dibagi. Setelah itu diurut lagi siapa yang meninggal gitu. Makanya inilah kemaslahatan segera membagi waris. Jangan kemudian dihalangi oleh pernyataan, oh kuburannya belum kering. Kalau sudah bicara warisan, bukan, ini untuk kemaslahatan. Supaya harta yang tidak ada tuannya itu segera menjadi ada tuannya oleh ahli waris itu. Bukan untuk segera dapat warisan, bukan, untuk kemaslahatan. Nah, kalau tidak dibagikan kasusnya seperti tadi, dulu nggak dibagikan. Nah, jadi untuk tidak dibagi dulu itu nanti ada pembagian bertingkat. Disesuaikan dengan siapa dulu yang masih hidup setelah si nenek itu meninggal. Jadi nanti pembagiannya bertingkat. Ya. Jadi Bapak Ibu usahakan setelah meninggal seseorang, kalau Bapak Ibu bagian dari ahli waris, musyawarahkan untuk segera dibayarkan hutangnya, segera ditunaikan wasiatnya. Setelah itu bicara tentang pemilik harta itu. Karena lebih maslahat kalau harta itu ada pemiliknya, sehingga segera dimanfaatkan. Kalau bagi orang muslim kan insya Allah memanfaatkannya dengan baik. Ya kan? Nah, jadi kalau dibiarkan begitu nanti meninggal lagi. Nah, jadi sulit untuk ditentukan bagian seseorang itu, walaupun gampang saja diurut nanti. Nah, pembagian kasus tadi bertingkat karena dulu nggak dibagikan. Ya. Jadi yang dimaksud anak perempuan di sini keturunannya, ya, keturunan anak perempuan yang disebut cucu, tapi dari garis anak perempuan, baik laki-lakinya maupun perempuannya, tidak merupakan ahli waris, tapi dia kerabat. Kata Al-Quran, kalau kerabat hadir dan dia bukan ahli waris, bagikan juga secara sukarela. Jadi ahli waris yang dapat itu jangan di PDW, jangan diambil sendiri, bagi mana ahli waris yang belum dapat, kasih. Wa idza hadarul qismatu ulil qurba, kata Al-Quran, maka bagikan apabila hadir kerabat yang bukan merupakan ahli waris. Jadi pembagian waris itu kesannya harus menyenangkan, jangan tegang. Nah, kalau kesannya tegang itu siap ada perkelahian yang dahsyat ya. Jadi dengan cara yang senang, dengan cara yang dibuat acara makan-makan ya, dibuat acara keluarga sambil ngomong yang enak dan
menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar daripada pembagian itu, insya Allah berkah. Berapapun dapatnya, baik yang banyak maupun sedikit, insya Allah berkah. Setelah itu yang dapat banyak, kok dia sudah mapan, ya perhatikanlah keluarganya yang belum mapan. Bisa berbagi lagi. Berbagi dengan saudara itu nilainya dua, nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Berbeda kalau kita berbagi yang bukan kerabat, nilainya hanya satu, yaitu sedekah. Saya kira. Ada lagi? Cukup? Jelas ya? Jadi mari kita jadikan hukum Allah di tengah-tengah keluarga kita. Dalam peradilan kita boleh memilih kok, ya. Boleh memilih hukum adat. Tapi kita sebagai muslim pilihlah hukum Allah. Allah tadi menyebut dirinya aliman, hakimah, maha adil dan maha bijaksana. Dan kita meyakini itu sebagai sifat-sifat Allah yang mulia. Maka menentukan bagian seseorang menggunakan hukum waris Islam menjadi bagian dari keimanan yang tidak bisa kita pisahkan. Dan mudah-mudahan dengan itu harta yang diperoleh menjadi berkah. Ini adalah pendalaman dari ayat wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Kalian memakan harta waris dengan cara yang ngawur, dengan cara yang tidak benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.